Seperti orang sadar dari hipnosis gitu. Selama ini dihipnosis semuanya. Kasih persepuluhan, kasih seluruh gajimu, nanti kau diberkati. Padahal itu dikantongin. Waduh, hipnosis. Jangan mau dihipnosis. Bangun. Punya iman yang benar. Teologi yang salah, toksik itu membuat orang depresi ketika mengalami penderitaan. Dia mau minta tolong pendetanya, pendetanya mati juga ternyata. Lalu terus gimana? Makanya jangan mengarahkan kepada manusia di bumi, arahkan pada Tuhan. Amin, saudara? Yang toksik itu. Orientasinya uang terus. Terus uang. Saudara mau diberkati, kasih persepuluhan. Toksik itu namanya. Kalau orang mau diberkati bukan kasih persepuluhan, hiduplah yang benar. Imanmu harus benar. Kok disuruh kasih persepuluhan? Kasih persepuluhan nggak salah, tapi kalau itu dipakai untuk memancing orang memberi persepuluhan, itu toksik namanya. Setiap orang harus mendukung pekerjaan Tuhan dari lubuk hatinya, bukan karena dipancing persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan. Bukan karena itu. Motivasi harus benar. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Aduh, jemaat dia kejar-kejar soal persepuluhan, persembahan. Nanti kalau awal tahun, apa namanya tuh? Persembahan sulung. Seluruh gajimu kasih ke gereja. Waduh, toksik banget ini. Mengintimidasi jemaat yang tidak bisa bayar, nanti belalang pelahap malam-malam datang. Rezekimu dimakan sama dia. Intimidasi. Ini toksik banget nih. Banyak acara, urusannya cuma duit akhirnya. Kasih uang. Aku mau bangun menara yang tinggi. Butuh uang banyak. Yang di barat sana lebih gila lagi, saudara. Saudara kasih saya dong. Setiap orang $100 atau $1.000. Semua. Kenapa? Kan saya sudah punya jet pribadi 2. Saya mau beli yang ketiga, saudara. Tapi orang-orang memberi loh. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Di zaman now ada begitu banyak pendeta yang menafsirkan firman Tuhan secara sembarangan, terutama yang menyangkut dengan uang masuk ke kantong pendeta, yaitu persembahan persepuluhan dan buah sulung. Sepertinya orang yang taat mempersembahkan persepuluhan dan buah sulung akan diberkati oleh Tuhan dengan segala yang baik dari semua sisi kehidupan keluarganya, dan dijauhkan dari semua yang jahat atau dari semua kejadian yang buruk. Sebaliknya orang yang lalai atau sengaja tidak mempersembahkan persepuluhan dan buah sulung akan dikutuk oleh Tuhan. Berikut ini kita saksikan bersama video khotbah dari beberapa pendeta tentang persembahan persepuluhan dan buah sulung, yang saya kumpulkan dari medsos. Selamat menonton dan beri komentar. Sebenarnya di Alkitab itu, Pak Gilbert, ada penolak ilmu hitam, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Orang yang murah hati suka nolong, tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. Jangkon cudungan. Ngoni yang skakar, tahu skakar? Terus yang bukan orang Manado bingung apa itu skakar, apa itu koncudu. Skakar sama koncudu sama-sama di nama pelit. Tuhan genapi janjinya. Kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati. Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan, engkau nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Allah bukan jadi ekor. Percaya janji Tuhan. Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah berdusta. Tapi janji, kalau engkau bayar perpuluhan, engkau pasti diberkati.
Kalau engkau membayar perpuluhan 6 bulan kok nggak diberkati, lapor saya. Saya robek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Berarti apa yang saya khotbahkan ini bohong. Orang Kristen jalannya naik terus. Katakan yes. Yang di rumah katakan yes. Katakan aku naik terus. Silakan, ini Memasuki pengajaran tahun 2022, buah sulung. saya katakan bahwa persembahan sulung adalah paradigma yang baru untuk memberkati umatnya, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, limpah, limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan satu paksaan, tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Hal yang kedua, isu yang kedua, ini maksud saya isu yang kedua yang ini. Ada pengajaran berkata, saudara kalau punya uang, perpuluhan bisa nomor 2. Nomor 1, keluarga. Kalau saudara punya orang tua lagi susah, kasih uang orang tua dulu. Hati-hati saudara. Kelihatan baik, tapi tidak benar. Itu sebetulnya semuanya ujungnya tuh di sini saudara. Mementingkan diri sendiri. Dan menjadi apa Bapak Ibu? Hamba uang, bukan hambanya Tuhan. Bukan nurut sama apa yang Tuhan mau, tapi kepentingan diri sendiri. Nomor 1 tetap Tuhan. Yang percaya katakan. Yang sepakat katakan. 1/10 kembalikan dulu. Itu korban sembelian yang benar tuh seperti itu saudara.
Jangan pakai kebenaran-kebenaran diri sendiri. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Kembalikan dulu milik Tuhan. Bagian kita adalah memberi perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, saudara, untuk hamba-hamba Tuhan. Berikan saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia berjanji melimpahi kita dengan 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Beberapa orang berkata, mana ayatnya? Bukankah ada 5 roti dan 2 ikan? Pada waktu anak ini memberikan, buat saya ini bagian dari perpuluhan juga kepada tangan Tuhan. Maka itu dirubah Tuhan untuk memberi makan 5.000. Saudara, artinya ada pelipat gandaan yang sangat besar, yang sangat besar. Dan saya sudah lihat dalam hidup saya. Saya lihat apapun, pada waktu saya memberi perpuluhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Sebuah berkat yang sangat ajaib. Dan 4 janji itu menjadi kenyataan. Mari hidup dalam perjanjian perpuluhan. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. Hatred. It is not the gospel. Memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Kenapa Tuhan sampai sumpah? Karena di area yang satu ini dijanjiin aja nggak cukup, kita suka nggak percaya. Pak, kalau nanti mati masuk surga, percaya. Kalau Tuhan mau berkati keuangan Bapak, percaya. Belum gitu percaya. Makanya dia sampai sumpah memberkati kita. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kalau Bapak Ibu gak berbuat secara keuangan, terus kita bilang gini, bro ayo ke BMC ikut Yesus. Emang kenapa ngajak-ngajak ke BMC? Supaya miskin kayak aku. Ada orang yang mau ikut gak? Gak mau. Di mana-mana orang lebih seneng foto di pohon yang buahnya banyak. Ya kan ibu-ibu, begitu bunganya banyak, papa cepetan pak foto, gitu. Coba kalau pohonnya kurus kering ini, pak cepetan pohonnya kurus udah mau mati, cepetan foto. Nggak ada orang yang tertarik. Tuhan mau keuangan kita berbuah supaya orang percaya Yesus itu. Bicara tentang pemuritan sepanjang tahun ini, Yesus nggak hanya muridkan murid-muridnya untuk nginjil, doain orang sakit, tapi dia banyak mengajar tentang keuangan. Salah satu contoh. Haleluya. Jadi sadarilah persepuluhan adalah cara membuka pintu gerbang surga. Buat saya persepuluhan adalah cara saya mengkonekkan keuangan saya sama keuangan surga. Saya mau ngomong. Yang Tuhan mau lakukan di dalam keuangan saudara tahun ini, Tuhan akan bawa banyak dari saudara di tempat ini. Anda sekarang masih biasa-biasa, tapi saya melihat dalam hati saya akan cukup banyak orang di tempat ini. Tuhan bawa keuangan saudara masuk ke level grade. Tuhan bawa. Ingat kisah saya beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Seorang jemaat kita di kota Jogja. Bagaimana Tuhan memberkati dengan sebuah rumah. Orangnya bahkan tidak pernah ketemu sebelumnya. Hanya papasan, duduk, ngobrol, makan di Jalan Malioboro. 2 minggu kemudian sertifikat diberikan, saudara. Bukan hanya sertifikat diberikan, saudara. Bahkan biaya balik nama. Orang yang ngasih justru yang menanggungnya. Semua nilai yang begitu besar, giant-giant, saudaraku. Sampai bukan hanya 100% tercapai targetnya, 200%, Pak. Masuk akalnya di mana? Doesn't make sense.
Nggak ada yang masuk akal. If you can believe, you will get it. Jenis iman seperti apa yang kau miliki akan menentukan jenis hidup seperti apa yang kau miliki. Pertanyaan saya sekarang ini, saudaraku. Karena tadi saya katakan, almost everything, saudara asal bisa percaya, jadi. Seperti orang sadar dari hipnosis gitu. Selama ini dihipnosis semuanya. Kasih persepuluhan, kasih seluruh gajimu. Nanti kau diberkati, padahal itu dikantongin. Waduh, hipnosis. Jangan mau dihipnosis, bangun. Punya iman yang benar. Teologi yang salah, toksik itu membuat orang depresi ketika mengalami penderitaan. Dia mau minta tolong pendetanya mati juga ternyata. Ya, terus gimana? Makanya jangan mengarahkan kepada manusia di bumi, arahkan pada Tuhan. Amin, saudara. Yang toksik itu. Orientasinya uang terus. Terus uang. Saudara mau diberkati, kasih persepuluhan. Toksik itu namanya. Kalau orang mau diberkati bukan kasih persepuluhan, hiduplah yang benar. Imanmu harus benar. Kok disuruh kasih persepuluhan? Kasih persepuluhan nggak salah, tapi kalau itu dipakai untuk memancing orang memberi persepuluhan, itu toksik namanya. Setiap orang harus mendukung pekerjaan Tuhan dari lubuk hatinya, bukan karena dipancing persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan. Bukan karena itu. Motivasi harus benar. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Aduh, jemaat dia kejar-kejar soal persepuluhan, persembahan. Nanti kalau awal tahun, apa namanya tuh? Persembahan sulung. Seluruh gajimu kasih ke gereja. Waduh, toksik banget ini. Mengintimidasi jemaat yang tidak bisa bayar, nanti belalang pelahap malam-malam datang. Rezekimu dimakan sama dia. Intimidasi. Ini toksik banget nih. Banyak acara, urusannya cuma duit akhirnya. Kasih uang. Aku mau bangun menara yang tinggi. Butuh uang banyak. Yang di barat sana lebih gila lagi, saudara. Saudara kasih saya dong. Setiap orang $100 atau $1.000. Semua. Kenapa? Kan saya sudah punya jet pribadi 2. Saya mau beli yang ketiga, saudara. Tapi orang-orang memberi loh.